Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya yaitu sekolah dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Hal ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesiapan bersekolah merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena membawa dampak yang panjang bagi keberhasilan akademik anak di masa depan. Transisi PAUD sampai SD merupakan hal yang belum sepenuhnya disadari oleh orang tua. Satuan PAUD Siti Rohmatun Endah
sikap positif terhadap belajar yang telah dibangun sejak PAUD. Pada proses ini, stimulasi sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan kognitif bagi anak dilakukan secara berkesinambungan mulai dari PAUD hingga SD kelas rendah. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai proses yang berlangsung terus-menerus sejak anak masuk di PAUD sampai memasuki jenjang selanjutnya. PAUD sebagai pijakan awal anak mengenal lingkungan di luar rumahnya. Ia mulai bertemu dengan teman sebaya, bermain bersama, menyelesaikan masalah, dan mengikuti kegiatan yang terstruktur. Lingkungan belajar yang mendukung kesiapan bersekolah sangat berperan dalam menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai hasil interaksi dari 3 dimensi, yaitu anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Dimensi pertama dari kesiapan bersekolah adalah anak yang siap. Anak yang siap berarti anak yang bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Proses kesiapan bersekolah perlu mendengarkan apa yang anak butuhkan terlebih dahulu. Mengingat anak tentu penuh dengan pertanyaan. Maka kita coba pahami apa yang menjadi kebutuhan anak tentang sekolah. Mengapa? Karena yang akan mengalami adalah anak. Mereka yang akan menjadi tokoh utama petualangan belajar ini. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk ingin tahu mengenai jenjang yang akan dilalui setelah selesai dari PAUD. Penting sekali untuk memberikan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif mencari tahu dan menemukan pemahaman apa itu sekolah. Kegiatan mencari tahu ini harapannya bisa dimunculkan dari anak dan tugas guru serta orang tua untuk memfasilitasi melalui berbagai cara seperti anak berkunjung ke SD, mencari tahu apa yang ada di SD, saling berdiskusi di kelas maupun di rumah, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan hasil belajarnya mengenai apa itu SD. Dimensi kedua adalah kesiapan sekolah, baik PAUD maupun SD. Sekolah yang siap merujuk pada proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan PAUD dan sekolah dasar di tingkat rendah yang dapat mengampu dan mendukung hadirnya transisi yang baik dari PAUD ke SD, serta mengoptimalkan laju perkembangan anak. Bagaimana mempersiapkannya? Proses yang menyenangkan, termasuk kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Kesiapan keluarga. Keluarga yang siap merujuk pada pola pengasuhan yang baik, serta keterlibatan mereka dalam memastikan terjadinya proses transisi yang baik dari PAUD ke jenjang sekolah dasar tingkat rendah. Orang tua perlu memposisikan menjadi teman bagi anak dalam mencari tahu apa itu sekolah, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang akan terjadi di sekolah. Ketika orang tua mendengarkan anak melalui dialog, menerima apapun yang menjadi pertanyaan anak, rasa ingin tahunya, kekhawatiran dan harapan anak, menceritakan pengalaman masa awal sekolah di SD, bermain peran sekolah bersama anak, termasuk menunjukkan bahwa orang tua akan selalu siap mendampingi anak menghadapi transisi sekolahnya. Keselarasan pendampingan anak antara sekolah dan rumah penting untuk diupayakan. Orang tua bisa mendampingi dalam belajar literasi dan numerasi menggunakan sumber belajar yang ada di rumah. Pastikan anak merasa nyaman dan tanpa adanya tuntutan harus bisa baca tulis hitung sebelum memasuki SD. Dengan demikian, anak akan merasa dimengerti dan lebih siap untuk memasuki jenjang SD. Ketika kesiapan bersekolah difasilitasi dan didampingi dengan memadai, Satuan PAUD sudah menyiapkan anak menuju SD, Satuan SD sudah siap menerima dan memahami keunikan anak, berikut capaian perkembangannya. Orang tua menguatkan pemahaman di rumah. Maka nantinya, anak akan melewati jembatan transisi PAUD ke SD dengan mulus, riang, dan tumbuh rasa senang belajar.
saling membantu, bisa belajar bersama, bisa belajar bersama. Tidak takut lagi belajar di SD, tidak malu lagi sambut teman baru, merasa bersyukur belajar tentang diriku, sangat semangat belajar tentang dunia, sangat semangat belajar tentang dunia. Selamat datang temanku di SD, selamat datang guruku di SD. Meski awal ragu tapi ternyata seru, selamat datang di SD, tempat belajar dan bahagia. La 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 la, aku senang bermain di SD. La 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 la, aku senang belajar di SD. La 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 la. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah
ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Cek suara saya terdengar Bu Aini? Terdengar, Miss. Kalau suara saya bagaimana, Miss? Aman. Oke, kita mulai, Miss. Belum, nanti sebentar Ibu Kabit kayaknya terlempar lagi nih. Oke lah, Miss. Kita tunggu aja Bu Kapit masuk ya, Miss.
Kita tunggu Bu Kabit dulu ya. Mungkin ada gangguan sinyal di Tanah Suci. Siap, Miss. Di suatu pagi, Pak Dion, yang merupakan kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Budian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian asesmen kompetensi minimum sekolahnya sangat baik. Namun, pada bagian survei karakter, sekolahnya memiliki hasil capaian yang masih kurang baik. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari dengan para guru mulai membuka platform rapor pendidikan. Mereka merefleksikan capaian sekolahnya lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Hasil analisis tersebut menjadi dasar mereka menyusun program dan kegiatan melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan program Kemendikbudristek yang mendorong perbaikan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil kemampuan numerasi di sekolahnya adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotong Royong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotong Royong,
dan SMA Indonesia Maju. 1 tahun kemudian, Pak Dion, Budian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan, identifikasi, refleksi, benahi. Ya, silakan Bu Aini. Terima kasih Miss Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan suara saya, Miss? Apakah kedengaran? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kabid P3NF Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang alhamdulillah walaupun Ibu sedang menjalankan ibadah umroh, hari ini Ibu bisa bergabung bersama kita dalam kegiatan percepatan rapor pendidikan PAUD tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati pemateri dari nantinya yang akan disampaikan oleh Ibu Endah, Kasih Kurikulum PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya pemateri dari Miss Rini, Guru Kepala Sekolah TK Kasimatria yang sudah tidak asing lagi. Yang saya hormati Bunda Kepala Sekolah TK, KB, SPS, dan TPA. Yang saya hormati bunda-bunda guru beserta operator sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bertemu secara virtual dalam kegiatan percepatan rapor pendidikan PAUD di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma mudahkan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam membangun pendidikan anak usia dini yang lebih baik. Baik bunda-bunda semuanya, untuk tidak memperpanjang waktu karena mungkin kita seharusnya jam 1 karena ada kendala Ibu Kabid yang tadinya seharusnya bisa masuk jam 1 karena terlempar ya. Kita mulainya agak terlambat setengah jam. Baik, bunda-bunda, untuk memasuki acara yang pertama demi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Baik Bunda-Bunda semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa rapor pendidikan di tahun 2024 untuk satuan PAUD sudah hadir. Kalau kemarin di tahun 2023 kita mengerjakan PPD atau perencanaan berbasis data, dan untuk tahun 2024 hasilnya sudah terlihat dari pelaksanaan kita kemarin melaksanakan survei lingkungan belajar. Ada yang mungkin satuan PAUD rapor pendidikannya nilainya baik, sedang, ataupun kurang. Dan nanti mungkin akan dibahas oleh Miss Rini. Baik, untuk selanjutnya arahan dari Ibu Kabid. Apa kabar Ibu? Halo Ibu Kabid. Ibu. Ya, Apa kabar Ibu? Kalau naik gua, dua. Pak, saya harus buka acara. Halo Alhamdulillah Ibu. Ibu sehat. dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah kita sudah sampai. Dengar. Handphone, HP Ya. semua dibawa ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Ibu yang luar biasa demi kemajuan PAUD Kabupaten Kepulauan Mati lebih baik. Walaupun Ibu sedang sibuk ya Bu, Ibu menyempatkan ada yang untuk keluarga bergabung bersama kami. Jangan ditolak ya. Untuk itu Ada kepada barang, Ibu ada kami yang persilahkan. ditolak. Jangan menerima. Baik. Nanti dibayar 10 real atau 100 real. Nanti kita disuruh bayar Assalamualaikum 500 ribu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah kita turun. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasih, Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sambil jalan ya Ibu Bunda. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Yang saya hormati pemateri pagi hari ini Ibu Enda dan Miss Rini yang sudah mau berkolaborasi untuk berbagi ilmunya. Kemudian yang saya banggakan, seluruh bunda-bunda PAUD yang se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang selalu hebat, ya, selalu ikut dalam segala macam kegiatan, baik itu webinar, apapun kegiatan Zoom lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini kita masih diberi umur panjang, bisa berkomunikasi walaupun jarak kita sangat jauh ya bunda-bunda. Namun Allah mengizinkan untuk kita berkomunikasi. Salawat beriring salam juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda-bunda hebat, hari ini kita mengadakan webinar ya, tahap pertama untuk capaian rapor pendidikan kita. Nah, karena waktu yang sangat mendesak karena ini kita akan memasuki bulan Ramadan dan tidak memungkinkan juga kami untuk turun ke lapangan kecamatan per kecamatan. Jadi kami mengambil inisiatif dengan bunda-bunda dan Miss Rini dan Miss Rini dan Bu Enda untuk melakukan Zoom webinar ini. Karena mengapa harus secepat ini? Karena target kita itu per 31 Maret, rapor pendidikan itu sudah diunduh. Sudah login dan diunduh dan sudah terbaca di kementerian. Nah, makanya pada saat ini saya menghimbau kepada seluruh satuan untuk bisa bergabung di webinar ini. Ya, agar bisa mendapatkan ilmunya nanti bagaimana cara login, bagaimana cara mengunggah ya rapor pendidikan kita. Tahun kemarin memang kita sudah membuat rapor pendidikan kita. Nah, namun kita belum tahu hasilnya. Masih meraba-raba. Nah, alhamdulillah tahun ini perdana untuk jenjang PAUD, rapor pendidikan kita bisa terbaca. Nah,
Mudah-mudahan seluruh bunda-bunda semuanya Persatuan Pendidikan Jenjang PAUD sudah melihat rapor pendidikannya, sudah membaca di mana letak kelemahan, ya, di mana letak kelemahan satuannya masing-masing. Di rapor pendidikan itu jika dilihat ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Nah, di mana warna merah itu harus prioritas ya bunda-bunda. Jadi warna merah itu nanti ada RKAS-nya, IRB-nya, RKAS-nya. Nah, kita akan prioritaskan untuk tahun 2025. Contoh, jika di satuan itu tingkat literasinya masih merah. Nah, jadi kegiatan apa kira-kira nantinya yang kita prioritaskan tahun 2025. Nah, dianggarkan di RKAS-nya. Contoh, umpamanya membeli buku ini pojok baca. Nah, bisa untuk peningkatan literasi. Jadi tahun 2025 dianggarkan pembelian buku. Nah, contoh kalau satuannya umpamanya di APE-nya masih merah. Ya, di APE-nya masih merah. Untuk RKAS tahun 2025 itu harus menganggarkan pembelian APE, ya, APE dalam maksudnya, pembelian APE dalam. Jadi jika di satuan itu tidak ada warna merah, ada hijau dan kuning saja, maka kuning itu juga harus prioritas, ya. Jadi jangan merah saja, tapi kuning juga harus dilihat untuk peningkatan kualitas jenjang PAUD di satuan masing-masing. Nah, alhamdulillah kita bisa melihat kelebihan dan kelemahan satuan kita dari hasil Sulinjar tahun 2023. Jadi kami dari Dinas Pendidikan mengharapkan untuk satuan mengikuti sampai selesai. Ya, yang belum bergabung tolong informasikan agar bisa bergabung di webinar ini. Mungkin ini tahap pertama ya. Nanti ada tahap kedua lagi yang belum mengikuti. Dan mungkin ada tahap ketiga. Nah, ini nanti kalau sudah login, sudah unggah di tahap ini, nah enggak lagi nanti ditagih-tagih. Sebab nanti pasti setiap 1 minggu sekali ada rekapan. Ya, ada rekapan dari kementerian tentang sekolah-sekolah yang sudah unggah rapor pendidikannya. Jadi janganlah sampai kita nanti ditagih-tagih terus. Ya, sebelum ditagih kita harus cepat menyelesaikan rapor pendidikan kita. Jadi kami dari Dinas Pendidikan mengharapkan kerjasamanya, mengharapkan kecekatannya ya dalam mengunggah rapor pendidikan satuan masing-masing. Jadi saya tidak bisa lama-lama nih bunda-bunda hebat. Kami lagi berziarah ke tempat-tempat sebagai ibadah. Jadi rasanya tidak bisa berlama-lama untuk mengikuti webinar ini dan tidak bisa sampai selesai. Ya, jadi saya ucapkanlah sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, baik itu dari pemateri maupun bunda-bunda hebat yang sudah mengikuti webinar ini. Ikutilah webinar ini sampai selesai dan bisa sampai login dan unggah rapor pendidikannya. Mudah-mudahan webinar ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan tetap selalu berkolaborasi, bekerja sama dan saling kompak selalu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Atas ketidakhadiran saya sampai selesai, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabila wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sehat selalu Ibu. Semoga Ibu diberikan kemudahan ya Bu dalam menjalankan ibadah umrah dan selamat sampai ke selat panjang Bu. Titip doanya ya Bu untuk kita semua. Iya. Nanti Bunda ada tuh doa spesial untuk Bunda. Dengan Miss Rini juga ya Bu. Ya siap, sudah saya doakan. Oke, terima kasih Bu.
Ya, izin live ya. Iya, Bu. Ya, semangat. Ya. Baik, bunda-bunda semuanya, demikianlah arahan dari Ibu Kabid dan menginstruksikan lagi kepada bunda-bunda yang lain jika bunda-bunda di sekolahnya belum bergabung di webinar pada siang hari ini, mohon untuk disampaikan untuk bergabung. Jadi mungkin nanti bunda lebih mudah menyampaikan kepada bunda-bunda guru yang lain tentang rapor pendidikan. Baiklah, kita langsung memasuki acara berikutnya. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih Kulum kita, yaitu Ibu Enda Noselia SE. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid P3NF, Ibu Suprapti MPD. Kemudian yang saya hormati pemateri kita hari ini juga Ibu Rini Septiani Mukti. Yang saya hormati host kita pada hari ini Ibu Aini. Yang saya hormati bunda-bunda kepala sekolah satuan pendidikan baik itu TK, KB maupun TPA dan SPS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di acara webinar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang berbahagia, izinkan hari ini saya menyampaikan sedikit materi yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Anindito Aditomo PhD pada acara pembukaan rapor pendidikan 2024 hari Rabu 5 Maret 2024 yang lalu. Screen. Sebentar ya Bunda, lagi berbagi layar. Oke. Bunda-bunda hebat semuanya. Rapor pendidikan tahun 2024 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan berkelanjutan. Rapor pendidikan ini menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan di daerah. Bunda-bunda, apa sih sekolah yang kita cita-citakan? Apa sih sekolah yang dicita-citakan oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia? Sekolah yang dicita-citakan adalah sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang seperti apa? Yang tercermin dari 6 ciri utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Bagaimana kita menciptakan siswa atau murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila? Itu tidak lepas dari beberapa aspek ya Ayah dan Bunda. Aspek yang pertama dari pendidik atau dari gurunya ya Bunda. Dari gurunya, pendidik itu harus reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif itu adalah guru atau pendidik ini harus berpikir aktif, berpikir cepat, bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang aman untuk peserta didiknya di kelas. Kemudian dia harus gemar belajar.
harus gemar belajar, harus gemar mencari ilmu seperti ikut-ikut dalam guru penggerak, dalam sekolah penggerak yang nantinya di situ banyak ilmu yang didapat untuk mengajar murid-murid di kelas. Kemudian setelah dia belajar, dia harus gemar berbagi bersama guru-guru yang ada di sekolah atau mungkin guru-guru antar sekolah. Setelah mereka berbagi, nantinya bunda-bunda semuanya juga jangan segan-segan untuk berkolaborasi. Yang nantinya dari hasil kolaborasi ini bisa menciptakan suasana belajar yang efektif dan nyaman di kelas. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Tidak lagi sekarang pembelajaran itu berpusat kepada kurikulum. Jadi bunda-bunda di dalam mengajar murid di kelas nanti berdasarkan karakter murid itu dipelajari bunda ya. Apa yang murid senangi, apa yang murid sukai mungkin bisa nanti bunda lebih arahkan lagi. Kemudian yang ketiga, iklim sekolah yang aman. Bagaimana iklim sekolah yang aman ini, ayah dan bunda? Iklim sekolah yang aman ini adalah iklim sekolah yang jauh dari perundungan. Tidak ada lagi perundungan di sekolah. Anak-anak ketika datang ke sekolah, anak-anak PAUD datang ke sekolah, ketika ketemu ibu gurunya, ketika ketemu sama miss-missnya itu, dia merasa aman. Ketika missnya tersenyum menyambutnya datang, dia merasa aman, merasa nyaman ketika dilepas orang tuanya dan merasa ini adalah orang tua kedua ketika mereka berada di sekolah. Kemudian inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu nantinya apabila di sekolah ayah dan bunda ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa, itu cara pengajarannya itu berbeda dengan cara bunda mengajarkan teman-temannya yang lain yang tidak berkebutuhan khusus. Kemudian merayakan kebinekaan. Kebinekaan ini apa bunda? Di dalam sekolah semenjak sudah dari dini kita mengajarkan anak-anak agar tahu bahwa kita ini harus bertoleransi di dalam beragama. Kemudian mungkin teman-temannya terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Bagaimana kita menerapkan bahwa kita ini harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita ini sama-sama di bawah naungan negara Republik Indonesia. Ya dan bunda, selanjutnya kurikulum Merdeka ini beserta semua buku, perangkat ajar, dan modul pelatihan di platform Merdeka Mengajar atau PMM adalah alat bantu untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Jadi bunda sudah bisa melihat di layar, itu adalah perbedaan capaian literasi berdasarkan kurikulum yang digunakan. Ini contohnya untuk sekolah SMP dan SMA. Ya bunda, kemudian di situ ada terlihat juga buku teks dan bacaan yang berkualitas yang ada bisa bunda unduh di perangkat ajar di PMM. Baik bunda, yang selanjutnya rapor pendidikan adalah alat bantu sekolah, ya sekolah dan Pemda dalam melakukan refleksi dan perencanaan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran untuk murid. Jadi ayah dan bunda, sekarang pemerintah, terutama Dinas Pendidikan ya ayah dan bunda, untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti itu untuk menganggarkan perencanaan dalam penganggarannya juga sudah melihat dari sisi rapor pendidikan. Begitu juga ayah dan bunda nantinya ketika menganggarkan penganggaran di sekolah ayah dan bunda harus berdasarkan laporan dari rapor pendidikan. Karena sumber data rapor pendidikan ini sudah sangat bagus ya bunda, karena dia berdasarkan dari asesmen data PPE, akreditasi, kemudian dari data aplikasi guru dan tendik atau tenaga, kemudian dari ARKAS, kemudian data teachers tadi SMK. Apa fungsinya ini? Fungsinya ini sebagai alat ukur komprehensif yang pertama ya bunda, artinya alat ukur secara menyeluruh apa yang dibutuhkan, yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik dan sekolah untuk kemajuan dunia pendidikan. Kemudian sajian datanya juga adalah data yang betul-betul kondisi pendidikan Indonesia.
Selanjutnya dia juga digunakan sebagai alat bantu perencanaan berbasis data. Ya, berbasis data ya data dari yang kita dapatkan tadi dari sumber data yang ada 7 data tadi ya Bunda. Nah, apa hasilnya? Akhirnya hasilnya itu terdapatlah perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran. Kemudian dia berorientasi pada kebutuhan murid. Dari rapor pendidikan, di situ kan bisa dilihat kondisi sekolah bagaimana ayah dan bunda. Apa yang dibutuhkan sekolah, sekolah mana saat ini yang butuh bantuan. Dari situ bisa tercerminnya ayah. Dapat dianggarkan oleh dinas pendidikan mana yang perlu atau urgent untuk dilakukan pembenahan terlebih dahulu. Nah, kemudian rapor pendidikan ini terdapat 3 rapor pendidikan sekarang ayah dan bunda. Yang pertama, rapor pendidikan satuan pendidikan, kemudian rapor pendidikan pemerintah daerah, dan rapor pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan satuan pendidikan dan rapor pendidikan pemerintah daerah menampilkan data pendidikan untuk mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah mengidentifikasi kondisinya, membuat perencanaan sesuai kebutuhan yang saya sampaikan tadi, sesuai kebutuhan dan melakukan perbaikan yang nantinya tepat sasaran. Kemudian untuk rapor pendidikan Indonesia memberikan gambaran umum kualitas pendidikan dan layanan pendidikan di Indonesia untuk memantik dukungan dan kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dan satuan pendidikan, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap satuan pendidikan yang ada di daerah. Oke Bunda, selanjutnya indikator pendidikan juga telah diadopsi sebagai indikator standar pelayanan minimal bidang pendidikan bagi pemerintah daerah yang tertuang dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021, di mana diantaranya isinya adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, iklim keamanan, iklim inklusivitas, kemudian iklim kebinekaan, angka partisipasi sekolah, tingkat kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK, tingkat penyerapan lulusan SMK, dan tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D4. Nah, di sini ayah dan bunda berarti kita pendidik PAUD sekarang dituntut untuk semuanya melanjutkan pendidikan di jenjang S1 dan 3 PAUD. Ya Bunda, karena kita ini memang pendidik awal anak-anak yang betul-betul baru mengenal dunia pendidikan, di mana nantinya diharapkan guru-gurunya memang betul-betul guru yang berkualitas dan mengetahui bagaimana cara mendidik baik anak-anak. Hasil akhirnya nanti proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B. Berarti bagi PAUD-PAUD yang belum terakreditasi B, diharapkan nanti untuk melakukan perbaikan akreditasi, ya ayah dan bunda. Kemudian kita lanjutkan lagi, hampir seluruh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan di berbagai wilayah seluruh Indonesia saat ini sudah memanfaatkan rapor pendidikan sebagai bahan analisis hingga penyusunan perencanaan penganggaran seperti yang tadi telah saya sampaikan. Bunda dapat melihat di tampilan monitor ayah dan bunda bagaimana contoh-contoh proporsi dinas pendidikan yang sudah menggunakan rapor pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya ayah dan bunda, rapor pendidikan terus diperbaiki. Rapor pendidikan untuk satuan pendidikan itu dilengkapi yang pertama dengan capaian indikator satuan PAUD hasil dari pelaksanaan Sulinjar atau survei lingkungan belajar PAUD di tahun 2023 kemarin. Yang kita sama-sama telah lakukan ya Bunda pada pertengahan tahun 2023 kemarin kalau tidak salah ya dan Bunda. Kemudian penyempurnaan tampilan untuk memudahkan satuan pendidikan memahami, merefleksikan dan memanfaatkan data. Jadi sudah dipermudah untuk memahami, merefleksikan dan memanfaatkan data. Kemudian untuk rapor pendidikan untuk pemerintah daerah, informasi capaian PAUD lebih lengkap katanya dengan hasil survei lingkungan belajar tahun 2023 yang Bunda lakukan sama-sama kemarin. Dan akses surat Mendikbudristek yang membuat data indikator standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
Yang terakhir, penyesuaian platform untuk mempermudah pelaksanaan perencanaan pendidikan di daerah. Oh ya Bunda, ini ada informasi rapor pendidikan Indonesia yang menyediakan rapor pendidikan untuk publik masih dalam proses karena pengembangannya dan akan diperoleh secara terpisah. Karena belum selesai Bunda dan masih dilakukan pengembangan. Selanjutnya, penyesuaian rapor pendidikan untuk satuan pendidikan tahun 2024. Yang pertama, dia memuat hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei lingkungan belajar PAUD yang pertama dengan 3 indikator prioritas. Di antaranya yang pertama, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Pembelajaran seperti apa Ayah dan Bunda, itu pembelajaran yang belajar sambil bermain. Anak-anak belajar sambil bermain dibimbing oleh ibu-ibu guru. Kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Yang artinya pembelajaran yang membangun fondasi, ada 6 fondasi ya ini Ayah dan Bunda, ada 6 fondasi pada anak PAUD. Di antaranya pertama kemampuan kognitif, yaitu kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Yang kedua kemampuan bahasa dan komunikasi. Di antaranya itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bercerita atau bernyanyi. Kemudian kemampuan motorik kasar seperti berlari dan melompat, dan kemampuan motorik halus seperti menulis dan menggambar. Kemudian selanjutnya yang keempat kemampuan sosial dan emosional. Di sini bagaimana anak-anak itu dilatih berinteraksi dengan teman sebayanya di dalam kelas, bagaimana dia cara berinteraksinya, bagaimana pengelolaan emosinya, dan bagaimana dia bisa bekerja sama dengan baik di kelas bersama teman-temannya. Kemudian selanjutnya ada kemampuan seni dan kreativitas. Di sini tugas bunda-bunda adalah anak-anak didorong untuk mengeksplorasi imajinasi mereka terhadap seni dan apa seni yang mereka sukai, bagaimana Bunda bisa mengeksplor dari anak ini apa sih yang mereka sukai. Misalnya mereka bisa menggambar, nanti Bunda mengarahkan bagaimana ya anak-anak ini hari ini ada ide apa, mau menggambar apa, itu mudah-mudahan saya rasa sudah mahir lah itu ya Bunda. Selanjutnya kemampuan pengetahuan alam. Anak-anak juga diajarkan bagaimana melihat alam sekitar, bagaimana melihat untuk mengenal tumbuh-tumbuhan, mengenal hewan yang ada di sekitar Bunda. Selanjutnya penyesuaian rapor pendidikan untuk pemerintah daerah ini juga telah tertuang dalam informasinya di capaian Kapkot PAUD istilahnya ya Bunda ya. Kemudian penyempurnaan platform untuk memudahkan pelaksanaan perencanaan pendidikan di daerah, penyusuaian platform untuk daerah dengan kewenangan khusus seperti DKI dan Papua. Kemudian ada tambahan info kunci berjenjang, fitur salin untuk nomenklatur kegiatan. Ini cuman tampilannya saja Ayah dan Bunda ya. Selanjutnya yang terakhir ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi Ayah dan Bunda. Peran pemerintah daerah, satuan pendidikan dan orang tua bersama rapor pendidikan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang berkelanjutan. Ya, pemerintah daerah apa perannya Ayah dan Bunda? Dia harus mendukung AN atau asesmen nasional, kemudian harus mendukung Sulinjar PAUD, akreditasi agar lancar dan berintegritas. Kemudian menggunakan rapor pendidikan sebagai referensi perencanaan dan penganggaran daerah dan mengetahui satuan pendidikan yang perlu dibantu. Seperti yang disampaikan tadi, rapor pendidikan ini sebagai acuan pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan, untuk menganggarkan apa nih penganggaran sekolah mana yang betul-betul butuh untuk menerima bantuan agar peserta didiknya bisa bersekolah dengan aman dan nyaman. Kemudian dukung implementasi kurikulum merdeka secara bermakna. Tapi kami dari Dinas Pendidikan juga mengontrol atau mengevaluasi bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan Ayah dan Bunda.
Kemudian tugas kami yang terakhir adalah angkat kepala sekolah dan pengawas sekolah dari guru penggerak untuk mendorong transformasi satuan pendidikan ini. Jadi, ayo saya mengajak ayah-ayah dan bunda bagi yang belum mengikuti guru penggerak, ayo beramai-ramai kita mengikuti guru penggerak karena nanti ada kesempatan untuk menjadi pengawas sekolah dan kepala sekolah. Kemudian untuk satuan pendidikan, perannya yang pertama, pelajari rapor pendidikan yang telah ayah dan bunda bikin di sekolah, kemudian cetak posternya. Setelah dicetak, pasang di area terbuka untuk membangun perlibatan orang tua. Sudah dibikin rapor pendidikan itu, kemudian bunda cetak, bikin baleho, bunda pasang di area terbuka di sekolah ayah dan bunda, biar bisa dilihat oleh orang tua. Kemudian lakukan diskusi dengan warga sekolah untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti kepala sekolah mengumpulkan guru-guru, kemudian mungkin di situ ada juga penjaga sekolah, atau di sana ada cleaning service, atau mungkin juga seperti orang tua mungkin, atau komite sekolah diajak bersama-sama berembuk, ini nih apa yang kita lakukan agar nanti sekolah kita ini ketika siswanya belajar terasa aman dan nyaman. Apa aja nih yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, peran orang tua. Apa peran orang tua dalam rapor pendidikan ini? Dia harus mencermati rapor pendidikan dan diskusikan dengan pemangku kepentingan di sekolah. Ya tadi setelah bunda cetak, dia membaca, orang tua membaca, kemudian berdiskusi. Rupanya di sekolah ini mungkin kekurangan ruang kelas. Jadi untuk bantuan mungkin dari pemerintah daerah setempat belum ada. Mungkin bisa dibicarakan dengan komite sekolah, dengan kepala sekolah atau guru-guru bagaimana solusinya. Bisa aja mungkin melalui patungan antara orang-orang tua murid sehingga bisa membangun mungkin satu kelas lagi. Contohnya seperti itu ayah dan bunda ya. Kemudian ini dia bantu sekolah untuk melakukan pembenahan ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Setelah berdiskusi lakukan pembenahan agar nanti anak-anak kita, siswa-siswa kita bisa belajar dengan mungkin itu saja mungkin ya ayah dan bunda yang dapat saya sampaikan, sedikit gambaran, nanti bakalan dipertajam lagi oleh Miss Rini nanti. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endah Nazilia SE atas pemaparan materinya. Ibu kasih kurikulum yang tidak kalah hebat, tidak kalah aktifnya untuk memajukan PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih sekali lagi, Bu. Terima kasih, Bu Aini. Ya, sama-sama, Ibu. Untuk selanjutnya, materi tentang rapor pendidikan yang akan disampaikan oleh duta kita, duta dari segala duta, master dari segala master. Untuk itu, kepada Miss Rini, kami persilahkan. Duta dari segala duta kayak Sheila on Seven gitu ya. Iya. Kalau master jadi master Deddy Kobusier gitu ya. Enggak apa-apa, Miss. Dua-duanya, Miss. Digabung jadi satu. Nah, jadi kita podcast gitu ya. Iya, Miss. Baik, terima kasih banyak Bu Aini. Kita mulai karena mengingat waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bunda kasih kurikulum kita yang sangat luar biasa. Beliau sangat tanggap sekali dan semangat 100% bahkan 1000% untuk bagaimana ya capaian rapor pendidikan PAUD di Meranti ini cepat bisa kita kejar ya Bu ya. Makasih Bu Endah sudah selalu mensupport kami dan beliau siap sedia ya. Beliau siap sedia untuk semua satuan pendidikan. Silakan berkoordinasi biar rapor pendidikannya bisa maksimal. Izin Bu Endah saya lanjut ya.
Eh, Ibu-ibu kepala sekolah ini sebenarnya yang kalau kita bahas rapor pendidikan pasti kita bahasnya dengan kepala sekolah atau pengelola. Tapi saya lihat tadi yang masuk juga ada juga yang guru, ada juga yang mungkin operator. Tidak apa-apa, yang jelas kita sama-sama niatkan rapor pendidikan ini bisa tuntas. Mudah-mudahan hari ini, ya, mudah-mudahan hari ini. Webinar ini, target dari webinar ini adalah bagaimana kita bisa eh, apa ya, meng- mengunggah atau apa ya, data yang terakhir yang dari Bukabit ada bagikan di tanggal 5 Maret ya. 5 Maret terkait ini yang di Excel ini ya. Di Meranti capaian untuk PAUD ternyata masih sangat rendah ya. Akses rapor pendidikannya masih sangat rendah sekali. Sehingga ini menjadikan apa ya? Ada masalah apa gitu ya, kenapa masih belum diakses rapor pendidikannya, terus belum di-download hasil rapor pendidikannya, dan belum di-download poster hasil dari rapor pendidikannya. Nah, kita berharap mudah-mudahan siang hari ini kita langsung praktek langsung semua PAUD yang ada di Meranti, sekitar 219 PAUD, ya, baik itu PAUD formal, TK negeri, TK swasta, kelompok bermain, TPA, dan SPS bisa segera eh, mendownload ya, mengakses rapor pendidikan dan mendownload. Di sini masih sangat bahkan ada yang belum aktivasi akun belajar. Data ini silakan dicek di grup PNF di tanggal 5 Maret ya. Kalau tidak salah 5 Maret 2024. Ini rekap. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kabit, setiap minggu nanti akan diunggah di grup PNF sekolah mana yang masih belum login ke rapor pendidikan, belum mengunduh atau mendownload hasil rapor pendidikan satuan pendidikannya, dan belum memaksimalkan ya rapor pendidikannya, sampai nanti di ujungnya adalah mengunggah kembali rapor pendidikannya untuk lembar PBD 2025. Ya, baik teman-teman, kita langsung praktekkan saja. Tadi di grup di kolom chat ada absen, mohon dibantu absennya. Tadi ada pesan dari Bu Kabit juga bahwa kita akan ngecek lagi ya satuan pendidikan mana yang masih belum mendownload rapor pendidikannya. Baik, saya share screen dulu. Kita masuk ke Google ya. Ke Google nanti bisa langsung klik rapor pendidikan di Google ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ketik aja rapor pendidikan. Ya, ketik saja rapor pendidikan 2024. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Apakah sudah terlihat Bu Aini? Mana tahu nggak kelihatan? Terlihat Bu Aini? Oh, sudah siap. Baik. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, maka tinggal diklik saja yang tanda matahari itu rapor pendidikan. Nanti akan muncul seperti ini. Ini masih tetap rapor pendidikan yang seperti tahun 2023, 2022 dan 2023 ya. Tampilannya tetap sama. Dan kalau misalnya masuk atau mengakses rapor pendidikan bukan hanya langsung ke yang warna biru ya, masuk sebagai satuan pendidikan. Coba lihat ke bawah. Karena di bawah ini kalau kita literasi itu ada banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah disediakan dari kementerian. Misalnya ini adalah frequently apa ya, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh satuan pendidikan. Nah, gitu. Ini sangat-sangat membantu. Siapa saja yang dapat mengakses rapor pendidikan, terus bagaimana cara akses, terus jika sudah memiliki akses namun tidak dapat masuk ke rapor pendidikan, gimana caranya, itu ada tuh. Nah, jadi teman-teman jangan dulu masuk sebelum melihat dulu seperti apa sih aplikasi ini, supaya nanti sangat membantu sekali. Jadi tidak mesti bertanya ke yang lain, ternyata di sini di aplikasinya sudah ada gitu.
sudah ada. Nah, jika sudah mengeksplorasi aplikasi rapor pendidikan ini, tinggal diklik masuk sebagai satuan pendidikan. Nah, diklik, nanti masuknya harus memakai akun belajar seperti tahun-tahun sebelumnya, 2022 dan 2023. Di 2024 juga sama. Akun belajar kepala sekolah atau pengelola atau admin, ya admin bisa. Ya, silakan masukkan akun belajarnya. Klik selanjutnya, masukkan sandinya, kata sandi, ya, ke password. Nah, baru akan muncul seperti ini tampilannya. Pastikan jaringan internetnya aktif gitu ya. Akan muncul seperti ini. Halo Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Operator, selamat datang di rapor pendidikan. Mari benahi sesuai kebutuhan mulai dari rapor pendidikan. Nah, kita tinggal klik aja lihat data Anda, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul-muncul seperti ini, sebenarnya ini bukan gangguan, ini hanya untuk memberikan untuk memberikan gambaran-gambaran kepada kita. Ini apa saja yang bisa kita lakukan? Ini fitur-fitur apa saja yang ada di rapor pendidikan. Kita klik aja tutup. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Pada saat tahun 2022 dan 2023, rapor pendidikan kita belum muncul. Kenapa? Karena kita belum ada survei lingkungan belajar. Kalau di tingkat SD, SMP, SMK, rapor pendidikan itu didasarkan atau dasar dari munculnya rapor pendidikan itu ada banyak. Ada asesmen nasional, ada Sulingjar, ada penggunaan ARKAS, ada akreditasi, ada Dapodik, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk SIPLA. Nah, kalau khusus di PAUD, tahun 2002 dan 2023 itu tidak ada rapor pendidikan karena kita masih menggunakan lembar PBD. Tidak ada yang namanya survei lingkungan belajar. Alhamdulillah di tahun 2023 sudah ada survei lingkungan belajar sehingga di 2024 muncul gitu. Muncul namanya rapor pendidikan. Ya, dasarnya dari mana? Dari 3 hal, ya. Yang pertama dari Sulingjar, yang kedua dari akreditasi, dan yang ketiga dari Dapodik, satu lagi dari ARKAS dan SIPLA gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ringkasannya. Ringkasannya nanti boleh lihat, kalau tidak tahu cara menggunakan rapor pendidikan tinggal klik saja. Klik. Nah, nanti akan muncul tampilan apa saja yang harus kita lakukan. Itu panduannya, tinggal diklik saja. Sudah sangat lengkap sekali yang rapor pendidikan 2024 ini. Oke, masih loading. Oke, kita lanjut dulu. Kita kembali lagi ke yang hasil rapor pendidikan ini, ya. Kita akan lihat seluruh capaian satuan pendidikan, satuan pendidikan saya. Nah, maka diklik saja. Nah, di bawah ini sudah ada ya semacam rangkuman bagaimana situasi yang dihadapi oleh PAUD saya saat ini. Nah, di situ sudah muncul ada 3 ya, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan untuk anak usia dini. Kondisinya seperti apa, terus pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi seperti apa, kemitraan dengan orang tua atau wali seperti apa. Nah, ini didapat datanya itu dari Sulingjar kemarin dan juga Dapodik serta ARKAS atau SIPLA yang kita buat gitu ya. Jadi semua sekolah kalau sudah bisa mengakses rapor pendidikan, maka itu nanti di sini langsung akan muncul sudah ya, warnanya kuning. Kalau warnanya belum kuning berarti Bapak Ibu semua satuan pendidikan masih belum akses. Nah, yang sekarang harus dilakukan adalah mengakses rapor pendidikan. Jadi mohon kalau misalnya sekarang lagi buka laptop, boleh langsung buka rapor pendidikannya, langsung akses saja, langsung buka rapor pendidikannya. Nanti akan muncul seperti ini. Ketika kita sudah mengakses itu langsung warna kuning nanti, gitu. Lalu apalagi yang harus kita lakukan agar data ini kuning semuanya, ya? Kita langsung bisa cek misalnya contoh di pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, kondisinya misalnya kalau kebetulan sekolah saya baik misalnya gitu ya, apa pencapaiannya nanti tinggal dibaca saja.
Saya mau lanjut langsung ke sini saja, ke unduh, ke bagian unduh. Ke bagian unduh dulu. Nah, di bagian unduh ini akan muncul seperti unduh ini ada di atas ya, Bapak Ibu semuanya, ada di atas. Eh, akan ada muncul laporan rapor pendidikan gitu ya. Fiturnya kita bisa mengunduh satu file Excel yang terdiri dari 6 sheet atau 6 bagian. Nah, nanti akan ada tentang panduan pemanfaatan rapor PB dan PBD. Yang kedua, laporan rapor pendidikan. Terus nanti ada rekomendasi secara keseluruhan sekolah kita, khusus sekolah kita, terus rekomendasi prioritas, lembar kerja RKT dan lembar kerja ARKAS. Kalau tahun 2022 dan 2023 yang mengevaluasi diri sendiri, mengidentifikasi itu kan kita ya, kita isi gitu kan, kita baca, kita isi. Nah, kalau sekarang nggak mesti seperti itu, sudah muncul rapor pendidikannya dari hasil Sulingjar, ARKAS dan juga Dapodik. Nah, gimana caranya kita mengunduh? Nah, tinggal dilihat di situ ada tahun, kita munculnya tahun 2024. Kenapa? Karena tahun 2022 dan 2023 kita tidak ada Sulingjar, makanya tidak ada rapor pendidikan. Kalau sudah diklik 2024, nah yang warna biru ini Bapak Ibu klik. Nah, udah klik, di save nanti ya Bapak Ibu, udah di save. Ingat di save-nya nanti di mana ya? Simpannya ada di mana? Nah, di save nanti udah dibuka Bapak Ibu semuanya. Udah dibuka, nah akan muncul seperti ini dia rapor pendidikannya. Rapor pendidikannya ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti tahun 2022 dan 2023. Namun banyak sekali kemudahan di tahun 2024 ini gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendownload rapor pendidikan, mengunduh rapor pendidikan ini nanti data yang di sini, nah nanti warnanya kuning. Nah, sekarang yang belum kuning itu berarti belum mengunduh atau mendownload gitu. Nah, jadi kalau boleh siang ini nanti Bapak Ibu semuanya boleh mengunduh atau mendownload tadi ya hasil dari lapor pendidikannya. Nanti untuk ke penjelasan dari rapor pendidikannya, filenya nanti saya jelaskan. Kita turun dulu ke bawah. Turun lagi ke bawah. Itu ada poster rapor pendidikan. Nah, poster rapor pendidikan. Tadi kata Bu Endah, Bu Kasih kita, di-download gitu ya, diunduh rapor pendidikannya, diunduh juga posternya. Nah, ini kita bisa unduh posternya. Posternya apaan, Miss? Poster dari rapor pendidikan Satuan Pendidikan kita. Nah, jadi ini khusus. Nih posternya dibuatkan sama pemerintah kita, sama kementerian. Poster khusus misalnya ini TK Kasih Maidra ya, maka dibuatkan. Nah, nanti sekolah ibu juga dapat satu persatu seperti ini. Nah, ini posternya yang tadi kata Bu Kasih kita di ini ya, di print ya, nanti di apa ya ditunjukkan gitu kepada orang tua murid hasil rapor pendidikan kita seperti apa gitu. Nah, nanti muncul seperti ini. Setiap sekolah itu berbeda ya hasil rapor pendidikannya. Kalau tahun lalu 2022, 2023 identifikasinya itu tidak mempengaruhi gitu ya. Tidak mempengaruhi kepada identifikasi, refleksi dan benahinya karena prioritasnya sama. Nah, kalau yang di tahun 2024 karena sudah ada Sulingjar, sudah ada rapor pendidikan, lembaga saya dengan lembaga Bapak Ibu sudah berbeda. Sudah sangat berbeda. Nah, itu yang nanti yang membedakan apa yang harus kita lakukan. Kalau sudah mengunduh poster ini, nah nanti di sini bakalan berubah jadi warna kuning. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya. Kita berharap pokoknya siang ini semoga teman-teman diberikan keleluasaan, kemudahan untuk mengakses rapor pendidikan yang pertama, yang kedua mengunduh ya file rapor pendidikan satuan pendidikannya. Terus yang ketiga mengunduh poster dari rapor pendidikannya gitu ya. Teman-teman itu baru 3 tuh. 3. Bisa ya kira-kira ya teman-teman ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Nah, 3 tuh teman-teman. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya membaca? Membaca tadi file tadi nih. Aduh, ini kok filenya begini ya, gitu ya. Nah, mari kita masuk ke sini dulu. Izin nih, nanti ada teman-teman mungkin yang belum paham. Saya akan buka dulu ininya.
Bu Aini, saya akan buka dulu sesi pertanyaannya. Jadi saya akan buka mic-nya supaya teman-teman bisa langsung nanya kalau misalnya saya terlalu cepat atau ada yang masih belum paham. Karena untuk akses rapor pendidikan, untuk download eh, rapor pendidikan, proses pendidikan itu harus jelas karena itu nanti mempengaruhi data di sini. Ya, teman-teman, sebelum lanjut lagi ke bagaimana cara membaca rapor pendidikan, kita tanya jawab dulu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan untuk akses rapor pendidikan? Boleh, silakan. Sudah akses semua, teman-teman? Sudah akses kayaknya nih. Halo? Halo, Sudah akses? Iya, silakan. Siapa duluan yang mau tanya? saya Bu Sri Rahayu dari Pulau Merbau, KB Muara Kasih. Terus Iya, silakan Bu Sri. rapor pendidikan ini emang wajib untuk kalian untuk mengakses, Bu. Betul. Wajib banget, Bu. Terus Jadi, Ibu- gimana kalau kita mengakses, Bu? Baik. Terima kasih Bu Sri, itu aja ya. Apakah wajib? Ya, Terus gimana makasih. caranya mengaksesnya ya? Ya, sama-sama Bu Sri. Ibu Sri izin untuk rapor pendidikan untuk semua satuan pendidikan itu wajib diakses ya, sangat wajib. Nanti itu akan ada efeknya, pengaruhnya kepada kegiatan lainnya. Jadi tak terkecuali nanti teman-teman wajib mengakses ya, wajib mengakses. Saya ulangi lagi bagaimana cara mengaksesnya. Ibu Sri, jadi setiap dari kita satuan pendidikan pasti punya yang namanya akun belajar ya Bu ya. Nah, Ibu tinggal masuk saja ke Google, Ibu ketik aja di Google, buka di HP Ibu atau di laptop Ibu, rapor pendidikan 2024. Rapor pendidikan 2024. Enter. Enter. Oke, saya mute dulu biar suaranya nggak bocor. Nah, saat Ibu enter nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bu. Tampilan seperti ini, rapor pendidikan. Jadi bukan hanya PAUD, Bu. Nanti ada PAUD, ada SD, SMP, SMK, terus juga ada PKBM, ya itu juga sama. Dia ada rapor pendidikannya. Nah, ini dasar nanti, Bu. Rapor pendidikan ini jadi dasar untuk Ibu menyusun rencana kegiatan tahunan dan juga ARKAS nanti di tahun 2025. Kalau nanti di tahun 2025, ARKAS Ibu belanja dengan uang BOSP tapi tidak sesuai dengan rapor pendidikan, rekomendasi dari rapor pendidikan, maka itu nanti akan jadi temuan. Rapor pendidikan 2024 akan menjadi dasar untuk membuat program membelanjakan uang BOSP Ibu untuk tahun 2025. Jadi 2024 ini wajib untuk diakses. Ibu klik rapor pendidikan tadi, lalu masuk sebagai satuan pendidikan, masukkan akun belajar Ibu, ya, masukkan akun belajar Ibu. Nah, akun belajarnya harus kepala sekolah. Nah, akan muncul seperti ini, Bu. Nah, begitu cara mengaksesnya. Mengaksesnya buka di laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Oke. Saya akan bagikan di kolom chat. Silakan diakses Ibu Maratus Solihah. Ya. Aksesnya di laman itu ya. Laman, sorry. Ini kayaknya ini yang punya saya. Saya delete dulu. Sini deh. Oke, yang ini. Oops. Saya keluar dulu. Nah, yang ini. Nah, ini linknya. Silakan akses di link tersebut. Nanti masuk ke akun belajar Bapak Ibu semuanya. Ya, masukkan akun belajar kepala sekolah.
ya. Nanti akan muncul tampilan seperti tunggu, masih loading. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti masuk ke seperti ini Bapak Ibu, Ibu Sri tadi ya dari KB Muara Kasih ya, dari Pulau Merbau atau dari Merbau ya, akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu apa? Nah, tinggal diunduh ya. Tinggal diunduh. Nanti akan muncul tuh Bu paparan eh, rapor pendidikan sekolah kita, rapor pendidikan KB Muara Kasih seperti apa. Nah, kebetulan saya pakai akun sekolah saya, maka munculnya seperti ini. Bagaimana situasi yang dihadapi oleh PAUD saya saat ini? Yang pertama, bagaimana pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini? Nanti dilihat di situ ada skornya, ada capaian pembelajarannya, capaian saya seperti apa, akar masalahnya ada di mana. Terus nanti juga ada pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Apakah PAUD kita sudah memberikan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi kah? Seperti apa? Akar masalahnya di mana? Lalu yang ketiga, bagaimana sekolah kita melakukan kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Nanti di situ ada poin-poinnya. Dari manakah kementerian ini mempunyai data dari survei lingkungan belajar yang kita lakukan di tahun 2023. Kalau tidak salah di bulan November ya 2023. Nah, jika sudah kita bisa klik, kita bisa buka. Nah, kita bisa buka, nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul banyak sekali keterangan-keterangannya seperti apa. Agar bisa mengakses rapor pendidikannya, rapor pendidikan sekolah ibu, ibu langsung naik ke atas. Di bawah juga ada sih sebenarnya di sini, ke halaman unduh. Jadi saya rekomendasi fitur yang ada di rapor pendidikan, ibu explore aja semuanya, ibu klik dulu supaya tahu itu apa sih, itu apa. Terus baca dari awal sampai akhir supaya informasinya lengkap. Kalau ibu baca satu persatu, nanti ibu bingung. Biasa nanti nanya lagi gitu. Nah, setelah itu kita masuk aja ke atas ke unduh, nanti unduh. Di sini ada yang warna biru Bu, ya masukkan tahun 2024, masuk unduh, rapor pendidikan 2000 rapor pendidikan. Nah itu nanti kita tinggal unduh saja, nanti akan otomatis terunduh Bu. Ini saya sudah berulang kali unduh ya, dia masih tetap bisa di save saja, save di tempat yang biasa. Nah langsung ibu buka. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah ini dia rapor pendidikan ibu, rapor pendidikan ibu. Nah, nanti cara bacanya baru kita lihat ya. Saya buka dulu. Nah, terus sesudah itu di bawahnya ibu, bapak yang sudah join. Nah, turun ke bawah di fitur unduh itu ada unduh poster rapor pendidikan. Nah, ini unduh poster itu khusus satuan pendidikan ibu. Nah, kalau yang rapor pendidikan yang di atas, ini kan bentuknya Excel tuh banyak gitu ya. Ada 6 ada 6 bagian gitu, ada 6 bagian. Nah, kalau yang poster ini ada ininya apa? Kesimpulannya gitu, kesimpulannya. Seperti apa poster pendidikan? Nah, kalau kita download nanti akan muncul seperti ini. Jadi dipaparkan itu di rapor pendidikannya seperti apa. Nah, kayak poster gitu. Bisa diakses terus di print gitu ya untuk menjadi informasi yang dibagikan kepada orang tua wali murid, kepada yayasan atau kepada masyarakat umum yang memang mau tahu rapor pendidikannya seperti apa, ya termasuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita gitu ya. Nah, bagaimana Ibu Sri? Saya coba unmute lagi nih. Sudah clear ya? Mudah-mudahan clear. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi? Enggak, udah sedikit paham Bu. Alhamdulillah. Semoga besok jadi lebih banyak, nggak sedikit lagi. Ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bu Sri Rahayu. Sama-sama. Kita lanjut, tadi ada pertanyaan dari Ibu Sri Yusnita mengenai poster yang sudah saya unduh. Di situ pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi warnanya kuning. Kuning dan ada tulisan sedang. Iya betul. Nah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau.
Sebenarnya itu adalah hasil dari rapor pendidikan kita yang kita isi di Sulingjar dan juga eh, di Dapodik, data di Dapodik. Kenapa sih masih ada warna kuning dan warna merah? Nah, berarti itu yang harus menjadi prioritas kita untuk diperbaiki, untuk diperbaiki. Saya mute lagi. Ya. Nah, jadi itu yang fokus kita untuk diperbaiki, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita menemukan rapor pendidikan kita merah atau kuning, itu juga sama. Saya juga ada sedangnya gitu ya. Saya contoh, ini di poster nggak ada. Kita coba lihat di sini. Di ringkasan. Di sekolah saya juga ada warnanya kuning, misalnya ini kayak sedang begini. Nah, nanti yang warna kuning ini, yang sedang-sedang ini, itu akan kita prioritaskan nanti untuk kita tingkatkan di tahun yang akan datang, di tahun 2025, dengan penganggaran. Nah, penganggaran di dana BOSP untuk bisa meningkatkan nih, oh ternyata panduan pendidiknya kurang, berpikir aktifnya kurang, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Bu Yusnita, Bu Sri Yusnita untuk peningkatannya. Contoh misalnya kita lanjut aja ke ini, ke biar bisa akses ini deh. Nah, jadi dari yang itu nanti kita bisa cek Bu Sri Yusnita, detailnya apa sih, kenapa sih dia warnanya orange. Nah, tinggal klik aja detail. Nanti ada muncul tuh, misalnya panduan pendidik, artinya pemberian dukungan belajar secara bertahap untuk menguatkan pemahaman dan keterampilan anak. Strategi ini dapat berbentuk penjelasan yang terstruktur, pemberian contoh-contoh untuk kemudahan anak dalam memahami suatu konsep atau pertanyaan pemantik. Bagaimana sih cara mengukur capaian indikator ini? Jadi nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidikan terkait panduan pendidik. Jadi itu dilihat dari kemarin kita mengisi survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar itu nggak asal isi ya. Jadi kadang kita pengennya yang ya udah isi gitu. Ternyata itu dia memang apa ya, punya algoritma yang bisa melihat bagaimana sih kemampuan kepala satuan pendidikannya atau guru-guru di satuan pendidikannya di dalam memahami ya pembelajaran yang ada eh, di sekolah gitu, satuan pendidikannya. Nah, artinya sedang berarti pendidik sudah merancang pembelajaran dan menentukan strategi untuk membangun pemahaman tentang suatu konsep atau keterampilan. Namun, belum selalu efektif atau sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, ada skor pencapaiannya dan nanti di Sulingjar itu akan di lapor PBD-nya itu akan diprioritaskan. Nah, nanti secara otomatis nanti kita akan bahas mungkin di webinar selanjutnya bagaimana cara membaca rapor pendidikan dan membuat RKT serta ARKAS. Nah, serta ARKAS insya Allah di pertemuan selanjutnya. Gitu. Itu ya Bu Sri Yusnita. Semoga menjawab. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Saya buka lagi. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Bu Aini. Izin Miss Rini. Oh, silahkan. Ini siapa ya, Bu? Bunda Lita. Oh, Bunda Lita, Bunda Lita, apa kabar? Iya, gimana? Alhamdulillah. Ini mau nanya sedikit aja nih Miss Rini. Apakah nanti akan ada lagi untuk kita mengisi Sulingjar kembali begitu? Terima kasih Miss Rini. Terima kasih Bu Bunda Lita. Selamat ya Bunda Lita, semoga sukses nanti di tingkat provinsi. Sebelum menjawab. Baik, menjawab pertanyaan Bunda Lita mengenai apakah tahun 2024 akan ada Sulingjar lagi? Ya, akan ada Sulingjar lagi. Jadi, Sulingjar atau survei lingkungan belajar adalah salah satu dari cara pemerintah pusat di dalam melihat bagaimana kondisi satuan pendidikan secara langsung, dan itu akan dimasukkan sebagai salah satu tolak ukur di rapor pendidikan. Tolak ukur yang ada di rapor pendidikan. Jadi nanti tahun 2024 ini kita isi Sulingjarnya untuk kapan? Berarti untuk lembar PBD nanti
capaian untuk di 2026 gitu 2020. Nah, yang sekarang yang sudah kita unduh di 2024 ini itu sebagai acuan kita untuk membuat ARKAS atau pemaksimalan efektif dan efisiensi BOSP PAUD 2025. Nah, nanti yang lembar rapor pendidikan nanti yang 2024 ini itu ada muncul rekom prioritas, terus lembar kerja RKT, lembar kerja ARKAS. Nah, itu ARKAS itu nanti kita akan gunakan untuk di ARKAS tahun 2025. Jadi jawabannya tetap ada Bunda, tetap ada Sulingjar. Gitu. Tadi Bunda sudah bertanya, mungkin Ibu Darwis ada yang mau ditanyakan, Bu Darwis? Silakan. Jadi Bunda ini hari ini kita fokusnya hanya kepada target untuk akses rapor pendidikan, unduh rapor pendidikan, unduh poster rapor pendidikan. Mengenai nanti untuk bagaimana cara membaca rapor pendidikan, mengisi RKT, mengisi ARKAS. Nanti kita akan ada pertemuan yang karena panjang Bu Aini. Nanti slide pertama, slide keduanya itu banyak. Iya, panjang. Baik. Silakan ada yang mau bertanya mungkin teman-teman. Bertanya. Bunda Darlis. Halo, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Ibu siapa? Ibu Ramayana kayaknya Miss. Ibu Ramayana. Oh, sebentar saya cari Ibu Ramayana. Oh, ini dia Tek Kadarun Naim. Silakan Bu Ramayana. Berarti ini isi dari Zoom ini berarti kita harus akses lembar lembar lapor pendidikan ya Miss ya. Ya, betul. Jadi untuk pengisian masih belum, cuman kita unduh aja dulu. Saat ini memang saya masih belum unduh. Jadi makanya saya tanya risau juga kan apakah harus diisi atau apa kan itu belum tahu. Jadi makanya saya belum unduh. Kayaknya diunduh dulu. Iya, betul. Jadi sekarang targetnya yang hari ini adalah mengakses rapor pendidikan karena ini kan ada ini ya, ada data yang bentuknya file Excel yang dikirim sama Bu Kabit tanggal 5 Maret. Itu berisi tentang capaian akses rapor pendidikan PAUD yang masih belum kuning semua. Bapak Ibu boleh lihat yang SD sudah banyak yang kuning. Oh, Bapak Ibu ya lihat SD sudah udah kuning semua sama SMP, SD paling beberapa saja yang belum. Lihat udah kuning semuanya. Bapak Ibu boleh lihat ke atas, ke bawah. Oh, lihat ya. SMP juga sudah kuning semuanya, hanya 1-2 aja yang bermasalah. Sedangkan kita biru, rata-rata biru gitu ya. Jadi banyak sekali yang belum akses gitu. Nah, ini kita harapkan sih yang ini sudah bisa diakses semuanya gitu. Itu ya Ibu Ramayana, semoga hari ini langsung bisa akses ya. Halo, Bu Ramayana, hilang kemana Bu Ramayana? Udah oke ya, insya Allah lah Bu Ramayana mah aktif, hebat. Makasih Bu Ramayana. Lanjut teman-teman, izin bertanya Indria Sari, Ibu Indria Sari. Ya nggak apa-apa Bu, semoga hujannya membawa berkah, membawa rezeki dan kesejahteraan yang melimpah. Amin. Saya ingin bertanya Bu, apakah rapor pendidikan ini juga untuk RA Bu atau untuk di dinas saja Bu? Sebenarnya untuk rapor pendidikan ini ada juga yang memang dari madrasah gitu. Jadi kalau misalnya kalau tidak salah saya, ya Kementerian Agama itu sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau misalnya sistemnya seperti apa, sebaiknya tanya dengan Kementerian Keagamaan, terus minta akunnya, ya, baru nanti bisa dilihat dari rapor pendidikannya. Dia ada juga untuk yang madrasah dari madrasah. Selanjutnya, oh, Bu Asesor, sabar ya, tunggu ya. Mau nungguin cara mengisi RKT dan RKS-nya. Pengen cepat-cepat ke RKT sama RKS-nya, Miss. Iya ya, mantap luar biasa ini keren banget nih kayak gini. Semangat. Semangat Bu Asesor, saya juga semangat nih. Bu Asesor semangat jadi saya juga semangat nih.
Tunggu ya Bu Asesor selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Ini waktunya tinggal 9 menit lagi. Bu Ramayana, ya saya suruh kawan-kawan akses komunikasi khusus yuk. Mantap, Pak. Bu Ramayana, lanjut ya. Makasih Bu Ramayana, ini mantap semangat nih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ayo, boleh bertanya lagi. Monggo silakan. Mic-nya sudah saya buka. Karena sekarang harus mengkuningkan dulu nih. Ini harus mengkuningkan dulu akses dari file yang ini yang dikirim sama Bu Kabit tanggal 5. Ayo kita kuningkan bersama. Ayo kita kuningkan bersama teman-teman. Ya. Miss, izin Miss, boleh di-share Silakan. lagi di grup NF yang sudah di-share Ibu. Takutnya kan kadang Oh, tertumpuk. yang tanggal 5 itu ya? Iya, Miss. Boleh, boleh. Ayo teman-teman, mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Silahkan. Kalau seandainya malu bertanya langsung boleh lewat kolom chat, ya Miss? Iya, betul, betul. Malu bertanya sesat di Jalan-jalan, Miss. rapor pendidikan. Sesatnya di rapor pendidikan, Bu ya. Tapi kalau nggak bertanya kayaknya udah bisa nih kayaknya. Insya Allah ya. Baik, Bu ini dari saya mungkin cukup sekian terlebih dahulu untuk akses rapor pendidikan, unduh rapor pendidikan, unduh poster rapor pendidikan. Insya Allah kalau ada umur panjang, ada waktu lagi kita akan bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada salah kata atau salah sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Rini Septiani Mukti atas informasinya tentang rapor pendidikan. Dan saya berharap untuk kawan-kawan, untuk bunda-bunda yang sudah hadir di webinar pada siang hari ini yang kemarin belum mengunduh, belum mengakses rapor pendidikan, untuk segera mengakses, untuk segera mengunduh. Jadi nanti setelah webinar ini sudah terbaca semua kalau PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengunduh dan mengakses. Miss Rini, bagaimana? Apakah kita tutup acaranya atau masih lanjut? Mic-nya boleh dihidupkan, Miss? Halo, Miss Rini. Oh maaf, mungkin maaf saya ternyata belum buka. Bu ini kita minta bantu penguatan dari Bu Kasi untuk bagaimana satuan pendidikan ini semerati harus udah akses gitu ya, harus kuning semua ya Bu Kasi. Mungkin Iya, gitu Bu Bu Aini. Silakan Ibu Kasi. Ya, Ayah dan Bunda yang hadir hari ini, seperti yang Miss Rini sampaikan tadi, ayo sama-sama kita menguningkan yang biru tadi ya Miss ya, biar nanti kita tidak ketinggalan dengan SD. Itu sebelum tanggal 31 Maret tadi ya, Miss Rini ya. Iya Bu. Terus kalau misalnya ada kendala akses rapor pendidikan itu bisa diselesaikan sendiri dengan melihat di bawahnya seperti apa tadi yang pada saat mau masuk ya di rapor pendidikannya. Ya, betul sekali Miss. Jadi kalau seandainya nanti ada satuan pendidikan yang masih kurang paham atau tidak mengerti bagaimana caranya, itu kan bisa juga sambil nanti ada kegiatan PKG ya Miss ya, atau mungkin nanti pas bulan Ramadan itu kan sebagian murid kan tidak masuk bersekolah tuh, nah, bisa tuh nanti sambil-sambil dibuka gitu. Atau ini kan ada libur ya Miss ya, hari Senin dan Selasa mungkin bisa iya, dimanfaatkan. Iya betul. Ya. Mungkin itu aja Ibu Aini. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, untuk penguatannya. Berhubung waktunya 4 menit lagi, jam 3. Jadi mungkin kita tutup aja ya Miss, ya Ibu Enda. Ya, lanjut. Untuk kawan-kawan yang mungkin masih bingung caranya untuk mengunduh, mengakses, boleh nanti kawan-kawan tanya sama saya atau tanya sama Miss Rini, ataupun nanti bisa belajar dari YouTube. Karena di YouTube itu banyak sekali. Boleh nanti bunda-bunda YouTube kedai PAUD. Nah, di sana banyak sekali informasi tentang rapor pendidikan ataupun nanti cara
memasukkan apa yang harus kita benahi, kita masukkan di Arkas. Berhubung sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan, saya Nur Aini dari pendidik TK Al-Mu'anah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila dalam berteman atau bertutur bahasa ada yang tidak sesuai ya. Dan untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.